This is typical of love. Can't wait anymore, won't wait, I need to tell you how. Hey, kembali dengan saya Lulu Ilmasroroh yang mau ingetin bahwa dalam hidup kita harus kuat biar fisik dan mental kita juga sehat. Ngomong-ngomong tentang kesehatan mental, pasti nggak asing nih dengan istilah fobia. Fobia sendiri adalah ketakutan yang berlebihan terhadap objek dan situasi tertentu. Biasanya, rasa takut ini tidak sebanding dengan ancamannya. Seseorang dengan gangguan fobia tidak kehilangan realistis. Mereka biasanya tahu bahwa ketakutan yang dialami berlebihan dan tidak pada tempatnya. Kira-kira nih, kalau ditanya, kapan nikah? Kira-kira ini termasuk fobia nggak ya? Lanjut ke materi. Lah, di sini aku mau sampein bahwa kita bisa loh mengurangi fobia. Usaha untuk mengurangi fobia itu dapat dilakukan dengan teknik desensitisasi yang berasal dari pendekatan konseling behavior. Di mana dalam konseling behavior itu memandang bahwa fobia diperoleh seseorang melalui peristiwa yang tidak mengenakan yang pernah dialami. Oleh karena itu, untuk mengurangi atau menurunkan fobia harus melalui usaha yang dikondisikan pula, sehingga fobia dapat berakhir bisa dengan menggunakan teknik desensitisasi sistemik. Ayo, udah pada tahu belum nih apa itu desensitisasi sistemik? Desensitisasi sistemik sendiri adalah teknik yang digunakan untuk melemahkan respon terhadap stimulus yang tidak menyenangkan dan mengenalkan stimulus yang menyenangkan. Mudahnya, desensitisasi sistemik ini bisa membuat orang mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap objek atau peristiwa yang ditakutinya. Tentunya, pandangan itu menjadi lebih positif atau bisa dia terima. Terus di mana nih tahapan dalam teknik ini? Menurut Mubarok berpendapat bahwa terdapat 4 tahap utama dalam teknik desensitisasi ini. Yang pertama, konselor dan klien mendaftar situasi apa saja yang menyebabkan klien itu diserang perasaan cemas, kemudian menyusunnya secara hierarki, mulai dari yang paling ringan sampai ke yang paling berat. Kedua, konselor melatih klien untuk mencapai keadaan rileks atau santai. Hal ini dilakukan melalui prosedur khusus yang disebut relaksasi. Yang ketiga, konselor melatih klien untuk membentuk respon-respon antagonis yang dapat menghambat perasaan cemas. Ini dapat dilakukan melalui prosedur imagery. Prosedur imagery sendiri yaitu adalah prosedur yang melatih klien untuk membayangkan situasi lain yang menyenangkan pada saat konselor menyajikan situasi yang menimbulkan kecemasan. Yang keempat, pelaksanaan intervensi. Pada tahap ini, konselor mula-mula mengarahkan klien agar dapat mencapai keadaan rileks. Setelah klien mencapai rileks, konselor menyajikan berurutan dari atas ke bawah situasi yang menimbulkan perasaan yang cemas sebagaimana tersusun dalam hierarki dan meminta klien membayangkannya. Jika klien dapat membayangkan situasi tersebut tanpa mengalami kecemasan, konselor menyajikan situasi berikutnya dan ini terus dilakukan dengan cara yang sama sehingga seluruh situasi dalam hierarki yang telah disajikan dan fobia dapat sedikit diturunkan atau dikurangi. Contoh penerapan tekniknya gini nih. Kenalin ya, temen cantikku namanya Amel. Dia tuh fobia banget sama yang namanya jeruk atau apapun yang berbau dengan jeruk. Terus penerapan dari teknik desensitisasi sistemik ini gimana? Gini nih, langkah awalnya adalah kita tanya ke Amel. Amel, apa sih yang buat kamu itu takut sama jeruk? Terus dari jawaban Amel kita catat dan kita buat hierarkinya. Oh, ternyata Amel itu pada saat mencium aromanya saja Amel sudah tidak suka. Rasa masam pada jeruk pun Amel tidak suka.
Dan ternyata yang membuat Amel itu fobia sama jeruk adalah gara-gara dia itu pernah tersedak dan biji jeruknya menyangkut ke tenggorokan. Itu membuat dia merasa kesakitan. Sejak saat itulah Amel jadi takut. Setelah kita tahu alasan dan hierarkinya, langkah kedua adalah kita ajak Amel buat relax dulu nih, biar Amel ini merasa santai. Kita dengerin lagu kesukaannya. Kita tanya, Mel, kamu suka lagu apa? Oh, kita putar lagunya Kunto Aji ya, karena Amel itu suka lagunya Kunto Aji. Amel udah relax nih ya. Terus kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kita ajak Amel membayangkan pandangan terbalik tentang jeruk yang dia takuti. Kita tanya nih, Mel, kamu tahu kan kalau nggak semua jeruk itu rasanya masam. Banyak kok yang rasanya manis. Terus ya jeruk itu punya segudang manfaat, terutama vitamin C dari jeruk itu sangat berguna untuk tubuh kita. Lah kalau kamu takut kesedak, kamu bisa makan jeruk dengan di blender terlebih dahulu. Jadi kamu tinggal minum dan tentunya itu nggak akan bikin. Amel hanya mangut-mangut nih. Terus Mel, coba kamu bayangin kamu berada di tengah lapangan dengan paparan matahari yang terik. Apa nggak seger banget tuh minum es jeruk yang manis? Setelah kita bawa Amel ke bayang-bayang positif mengenai jeruk, tahap selanjutnya adalah tahap yang paling seru nih. Nah, dalam tahap ini adalah pelaksanaan intervensi. Mula-mula kita tutup mata Amel dan kita kasih bau jeruk ke Amel. Setelah dirasa respon Amel itu bagus, lalu kita buka penutup mata Amel. Kita tunjukkan buah jeruk yang utuh serta jus jeruk. Amel kita minta untuk mencicipi jus jeruk yang manis. Ketika Amel merasa memberi respon yang baik, selanjutnya kita kupaskan jeruk dan membuang biji dalamnya, serta memberikannya kepada Amel. Hal ini bisa sedikit mengurangi rasa fobia dirinya dengan jeruk. Seperti itulah pendeskripsian tentang desensitisasi sistemik. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Saya Lulu, pamit dulu. Bye-bye teman-teman.